Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azhara Liviana dari program studi S1 Ilmu Pemerintahan dengan NPM 21560210023. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tata kata bahasa Indonesia. Berikut deskripsi tugas. Tujuan tugas ini dibuat yaitu untuk memenuhi nilai pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Siska Megadiana, SPD MPD, pada materi PUEB keempat yaitu tata kata di pertemuan ke-6. Berikut daftar isi dari materi tata kata, yaitu ada ejaan, pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Bab pertama ada ejaan, berkenaan dengan divisi ejaan dan perkembangannya. Definisi ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Kata dasar ejaan yaitu eja, yang berarti lafal huruf satu demi satu. Adapun di sini ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada ejaan Van Ophusen, yaitu ejaan zaman Belanda. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1901 dan terdapat dalam kitab Logat Melayu. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini mulai berlaku pada tahun 1947 sebagai pengganti ejaan Van Ophusen. Lalu yang ketiga ada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau biasa kita kenal dengan EYD. Ejaan ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ada contoh 1.1. Ini adalah contoh perubahan ejaan kata dari zaman ejaan Van Ophusen, ejaan Republik, sampai ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Adapun contoh 1.2, ini adalah perubahan huruf dari zaman ejaan Van Ophusen, zaman ejaan Republik, hingga ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya ada ejaan dan transliterasi. Jadi bahasa Indonesia ini banyak menyerap kata atau istilah dari berbagai bahasa asing, termasuknya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Portugis. Namun penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia jauh lebih lama dibandingkan bahasa lainnya. Dan pada waktu itu namanya masih bahasa Melayu. Ini di sini di bawah ini ada contoh kata-kata yang berasal dari bahasa Arab yang penulisan serta pengucapannya telah disesuaikan ke bahasa Indonesia. Masuk ke bab 2, yaitu pemakaian huruf, berkenaan tentang penggunaan huruf yang baik dan benar. Pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini hurufnya terbagi menjadi dua, yaitu huruf vokal, itu ada 5 huruf, dan huruf konsonan ada 26 huruf. Selain huruf konsonan dan huruf vokal, ada juga huruf diftong, yaitu ada ai, au, dan oi, serta gabungan huruf konsonan. Contoh 2.1, ini adalah contoh kata tidak baku yang menggunakan gabungan huruf konsonan, dan di sini ada pembenarannya, yaitu kata bakunya. Ini ada contoh bakti, kata bakunya yaitu bakti, lalu Ramadan, kata bakunya tetap Ramadan, namun penulisannya ini diubah, tidak ada huruf H setelah huruf D. Lalu ustadzah, ini juga sama, tidak ada huruf D setelah tidak ada huruf D sebelum huruf Z. Lalu ada hadis, di sini tidak ada huruf T.
Adapun pemakaian huruf kapital. Huruf kapital ini digunakan pada penulisan gelar akademik yang diikuti atau didahului oleh nama orang, lalu nama jabatan yang diikuti nama orang, instansi dan tempat, serta nama jabatan yang dijadikan pengganti nama orang seperti presiden. Lalu nama bangsa, suku bangsa dan bahasa, penulisan alamat yang menggunakan nama jalan, penulisan nama geografi, penulisan kata yang menyatakan hubungan kekerabatan. Di sini pertama adalah contoh pemakaian huruf kapital dalam penulisan gelar akademik. Di sini ada contoh doktor. Doktor semuanya ini penjabarannya ditulis dengan huruf kecil karena setelah kata doktor tidak diikuti dengan nama orang. Lalu ini ada sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan ini dijabarkannya dalam huruf kecil karena sebelumnya atau setelahnya tidak ada nama orang. Berbeda dengan contoh ketiga ini. Contohnya adalah Vina Ananda Nur Lutfi, sarjana ilmu komunikasi. Sarjana ilmu komunikasi masing-masing katanya diawali dengan huruf kapital karena sebelum gelar sarjana ilmu komunikasi tertera nama orang, yaitu Vina Ananda Nur Lutfi. Lalu contoh keempat pun begitu, Insinyur Soekarno. Insinyur huruf I ditulis dengan huruf kapital karena setelah gelar insinyur ada nama Soekarno. Lalu pemakaian huruf kapital dalam penulisan nama jabatan. Di sini dicontohkan Gubernur Ridwan Kamil. Gubernur ini huruf G ditulis dengan huruf kapital karena setelah gubernur ada nama orang, yaitu Ridwan Kamil. Lalu di sini Wali Kota Bogor. Wali Kota ini setiap kata diawali dengan huruf kapital karena setelahnya ada nama tempat. Berbeda dengan contoh ketiga, direktur. Ini penulisannya menggunakan huruf kecil semua karena kata direktur ini tidak dibarengi dengan penggunaan nama orang, nama instansi, ataupun nama tempat. Lalu pemakaian huruf kapital dalam penulisan nama suku, suku bangsa, dan bahasa. Di sini dicontohkan suku Melayu. Suku Melayu yang menggunakan kata yang menggunakan huruf kapital adalah kata Melayu, huruf M. Ini ditulis dengan huruf kapital. Begitupun contoh bahasa Indonesia dan negara Indonesia. Bahasa dan negara ini, setiap katanya ditulis dengan huruf kecil semua, kecuali di sini Indonesia. Huruf I-nya ditulis dengan huruf kapital. Lalu pemakaian huruf kapital dalam penulisan nama jalan. Di sini dicontohkan Jalan Ahmad Yani. Di sini jalan huruf J-nya ditulis dengan huruf kapital karena di sini sangat jelas nih, Jalan Ahmad Yani. Biasanya nih nama jalan ini tidak ada lagi, jadi hanya satu di satu daerah. Lalu ini penulisan jalan yang disingkat JL. Ini juga penulisan huruf J-nya dengan huruf kapital, karena di sini tertera juga nih jelas Jalan HR Rasuna Said. Lalu setelahnya ada pemakaian huruf kapital dalam penulisan kata yang menyatakan hubungan kekerabatan. Dicontohkan itu ada ibu, bapak, kakak, dan adik. Keempatnya diawali dengan huruf kapital, adapun contoh lain seperti kakek dan nenek. Selanjutnya itu bab 3, penulisan kata berkenaan dengan penulisan kata pelengkap bagi kata dasar. Ini ada penulisan gabungan kata imbuhan. Jadi, menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, menyatakan bahwa penulisan unsur terkait atau unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. Di sini dicontohkan pertama ada antar kantor. Ini tulisan yang bercetak miring ini tidak dapat berdiri sendiri, jadi harus digandeng,
rangkai penggunaannya. Seperti ini antar kantor dan contoh-contoh yang tertera. Lalu penulisan atas dua unsur atau dua kata yang tidak terkait, maka penulisannya dipisah. Seperti di sini dicontohkan tanda tangan, mata air, dan kaki lima. Selanjutnya, gabungan kata yang ditulis terpisah tetap terpisah jika hanya mendapat awalan atau akhiran. Sini dimaksudkan awalan atau akhiran ini adalah imbuhan. Ini di sini dicontohkan berpesta pora. Kata dasarnya pesta pora. Penulisannya sudah terpisah karena di sini hanya mendapatkan awalan ber dan tidak ada akhiran, maka penulisannya tetap sama, tetap dipisah. Berpesta pora. Begitupun dengan contoh penanggung jawab, sebarluaskan dan tanda tangani. Lalu selanjutnya gabungan kata yang semua terpisah ditulis rangkai jika gabungan tersebut mendapat imbuhan di awal dan di akhir. Contohnya ini sebar luas. Kata dasarnya sebar luas mendapat imbuhan me dan imbuhan kan. Maka ditulis serangkai. Penulisannya digabung menjadi menyebarluaskan. Begitupun pada contoh ketidaktahuan dan pengambil alihan. Selanjutnya ada penulisan kata depan. Di sini terfokus pada penggunaan kata di dan kata ke. Ini kata di dan kata ke memiliki dua kegunaan sebagai awalan dan kata depan. Kalau digunakan sebagai kata depan, maka kata setelahnya harus dipisah seperti pada contoh di samping, di rumah, dan ke Jakarta. Dan jika digunakan sebagai awalan, maka perlu ditulis serangkai seperti contoh di bawah, ketua, kedua. Selanjutnya penulisan partikel. Di sini terfokus pada pembahasan partikel pun dan partikel per. Partikel pun merupakan kata penghubung yang dicontohkan dalam kata meskipun, walaupun, biarpun, dan bagaimanapun. Penulisannya perlu ditulis secara serangkai. Contohnya di sini ada walau bagaimanapun laki-laki itu adalah adiknya. Selanjutnya penggunaan partikel per. Partikel per yang ditulis terpisah memiliki arti tiap-tiap atau setiap, demi, dan mulai. Contohnya di sini harga daging itu 80.000 per kilo. Per ini yang dimaksud adalah setiap. Jadi setiap kilo daging harganya 80.000. Ada juga per yang memiliki arti dibagi dan dengan menggunakan, maka ditulis serangkai. Contohnya di sini ada 3/4 potongan roti itu dimakan oleh ibuku. Per 4 ini artinya dibagi, rotinya ini dibagi. Ada juga per yang bukan partikel tetapi awalan. Sebagai awalan per tersebut ditulis serangkai. Contohnya, perlebar ukuran spanduknya agar lebih jelas tulisannya. Selanjutnya ada penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim pada dasarnya sama saja, yaitu bentuk pendek dari sebuah kata. Di sini pertama akan dijelaskan mengenai singkatan. Singkatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu singkatan yang menggunakan tanda titik atau tanpa tanda titik. Di sini nomor 1 ada singkatan yang menggunakan tanda titik, yaitu singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Contohnya ada di sini KH Abu Arif. KH ini singkatan dari Kiai Haji. Maka setiap akhir huruf menggunakan tanda titik. Lalu contoh kedua, Yolanda Gloria Hutauruk, SIKOM, MIKOM, ini nama gelar, maka diperlukan nama titik sebagai pemisah. Lalu ada nama orang, di sini dicontohkan Guntur HP. H dan P adalah singkatan dari Hari Pamungkas, maka setiap hurufnya ini, setelah huruf H dan P ini perlu adanya tanda titik.
Selanjutnya, singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih. Penulisan singkatan tersebut diakhiri dengan tanda titik, contohnya singkatan dari dan sebagainya ditulis DSB. Setelah DSB, setelah singkatan DSB perlu adanya tanda titik. Begitupun pada contoh dari singkatan halaman HLM perlu adanya tanda titik dan saudara disingkat SDR. Selanjutnya, singkatan yang terdiri dari 2 huruf biasa digunakan untuk keperluan surat menyurat. Di sini dicontohkan atas nama. Setelah huruf A ada titik, setelah huruf N ada titik. Begitupun dengan kata sampai dengan yang disingkat SD. Ini penulisannya setelah huruf S ada titik, setelah huruf D ada titik juga. Yang kedua, ini adalah singkatan yang tidak diikuti tanda titik, yaitu singkatan nama lembaga pemerintah, ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan, atau organisasi. Contohnya di sini saya contohkan singkatan pada lembaga pemerintah, ini ada MPR, lalu pada badan, ini ada BNN, Badan Narkotika Nasional, dan lembaga pendidikan, yaitu UMN atau Universitas Multimedia Nusantara. Selanjutnya, singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal dan bukan nama diri. Di sini dicontohkan SD. SD ini bukan nama diri. Kenapa bukan nama diri? Karena di sini tidak ada keterangan. Ia bisa dikatakan nama diri jika contohnya adalah Sekolah Dasar Negeri Cipecang 02. Itu adalah nama diri, karena jelas SD Negeri Cipecang 02 itu hanya satu dan tidak ada lagi. Begitu. Begitupun di sini dicontohkan MAN, Madrasah Aliyah, dan PNS, Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, yang tidak menggunakan tanda titik ada singkatan lambang kimia, lambang mata uang, satuan ukur, takaran, dan timbangan. Contohnya di sini singkatan dari arsenik, radium, sentimeter, dan gram. Lalu pembahasan mengenai akronim. Akronim juga dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama terdiri dari huruf-huruf awal baik nama diri maupun bukan nama diri. Contohnya di sini yang bukan nama diri ada surat izin mengemudi. Kenapa bukan nama diri? Karena SIM. Setiap orang pasti yang sudah bisa menggunakan motor, mengendarai motor, perlu memiliki SIM. Jadi SIM ini dimiliki oleh siapapun yang bisa mengendarai motor atau mobil, dan sebagainya. Begitupun ATM, ini bukan nama diri. Lalu contoh nama diri itu TNI dan ID. ID ini adalah singkatan dari Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua ini gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku-suku kata. Dikelompokkan juga ini ada bukan nama diri dan nama diri. Contoh yang bukan nama diri ini ditulis semua dengan huruf kecil. Contohnya ada Batita, singkatan atau Batita ini akronim. Akronim dari bawah 3 tahun. Dan Moge akronim dari motor gede. Lalu contohnya pada nama diri ini ditulis hanya huruf awalnya yang menggunakan huruf kapital. Di sini dicontohkan Mabesat, Maskar Besar Angkatan Darat, lalu HIPMI, Himpunan Pengusaha Indonesia, dan GAPKINDO, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia. Selanjutnya penulisan kata ganti atau kata sandang. Di sini terfokus pada penjelasan penulisan kata kau. Jadi kata kau ini tidak semuanya ditulis rangkai. Ada ketentuan, yaitu jika kata kau yang ditempatkan sebagai predikat, maka ditulis rangkai. Dan jika kata kau ditempatkan sebagai subjek, maka penulisannya harus dipisah. Ini ada contoh sebagai predikat. Ini kau bawa. Ini tulisannya dirangkai atau digabungkan, lalu sebagai subjek ini terpisah dia.
Masuk ke bab 4, pemakaian tanda baca. Ini mengenai penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Yang pertama ada tanda titik. Penggunaan tanda titik pada akhir penomoran yang lebih dari satu angka. Ini ada sini satu titik globalisasi di era milenial, lalu ada 1.1 penggunaan pengaruh globalisasi pada remaja, lalu 1.1 pengaruh positif, lalu 1.1.2 pengaruh negatif. Adapun di sini tidak berlakunya tanda titik apabila setelah huruf atau setelah angka ini ada tanda kurung tutup. Ini tidak harus menggunakan tanda titik. Selanjutnya ada tanda koma. Jadi penggunaan tanda koma ini tidak boleh memisahkan antara induk kalimat dengan anak kalimat itu sendiri. Di sini saya contohkan penggunaan tanda koma yang benar. Nomor 1 ini rumahnya beralamat di Jalan Pondokopi 3B, Pulau Kebayoran, Jakarta Timur. Lalu contoh kedua, nama lengkap dokter itu adalah Dr. Ardining Rejeki Sastrosatomo. Di sini ada tanda koma, lalu ini adalah spesialis mata. Tanda titik koma. Kaidah penggunaan tanda titik koma yaitu 1. Menggantikan kata penghubung yang memisahkan kalimat satu dengan kalimat lain dalam kalimat majemuk setara. Yang kedua, memisahkan bagian-bagian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Di sini contohnya itu ada di sini. Sore itu cuaca di pantai alam indah sangat cerah berawan. Sejumlah keluarga tampak sedang bersantai menikmati udara. Para pedagang kaki lima baru saja menggelar dagangannya. Adapun penggunaan titik koma untuk akhir perincian yang biasanya ditulis menurun. Ini merupakan ketentuan khusus dan hanya berlaku dalam ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini adalah contohnya penggunaan titik koma. Selanjutnya ada tanda hubung. Penggunaan tanda hubung saat menulis kata ulang berimbuhan. Contohnya menyia-nyiakan, ini kata hubung. Ini tanda hubung. Adapun kaidah tanda hubung, yaitu tanda hubung digunakan di antara imbuhan bahasa Indonesia yang diikuti kata asing atau kata daerah. Berikutnya ada tanda pisah. Tanda pisah digunakan pada penulisan waktu dan tahun, seperti di sini dicontohkan, ia bergabung dalam organisasi tersebut sejak tahun 2018 hingga 2020. Lalu contoh kedua, konser musik itu dilaksanakan pukul 13.00 sampai dengan 23.00. Selanjutnya penggunaan tanda tanya. Kaidah tanda tanya ada dua, yaitu digunakan pada akhir kalimat tanya dan digunakan untuk menandakan bagian yang diragukan. Contohnya di sini, bagaimanakah cara membuat kue pukis itu? Dan contoh kedua, adik berkata, kapan kita berangkat ke taman rekreasi itu, Kak? Lalu penggunaan tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan ketidakpercayaan, emosi, dan kesungguhan. Contohnya di sini ada kalimat perintah, tolong ambilkan sapu itu. Ini diakhiri dengan tanda seru. Lalu, ini juga kalimat perintah, kumpulkan tugas ini besok pagi. Lalu di sini ada kata semangat. Ini juga diakhiri dengan tanda seru.
Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda ini digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Ini biasanya digunakan pada soal-soal di buku-buku paket atau buku-buku LKS. Ini ada contohnya 1, 2, 3. Ini seperti kalau kita menghitung, itu menggunakan tanda elipsis saat ditulis. Lalu contoh kedua, alat yang digunakan untuk memukul saat bermain bulu tangkis adalah, ini biasanya ada dalam soal-soal buku LKS, buku paket, dan sebagainya. Selanjutnya ada tanda petik. Contoh penggunaan tanda petik itu ada pada misal untuk menekankan judul lagu, lalu nama film seperti yang saya contohkan di sini. Saat ini lagu Caleb J, It's Only Me, sedang ramai dibicarakan oleh netizen. Lalu contoh kedua di sini, film Bumi Manusia dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan Mawar Eva. Di sini menggunakan tanda petik. Selanjutnya tanda kurung. Tanda kurung ini digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau penjelasan. Contohnya di sini ada, Adinda adalah mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta. Di sini penjelasan, ini ada PTS. Adapun kegunaan lain yaitu untuk penomoran perincian dalam teks. Di sini ada contoh, berikut cara yang harus dilakukan untuk membuat es susu. Nih, ini tanda kurung digunakan pada penomoran. Setelah itu ada tanda garis miring. Ini contoh penggunaan garis miring ini saat menuliskan, misal ini nomor rumah. Contoh ini adalah penjabarannya, ini nomor rumah. Contohnya alamat rumahnya di Jalan Jati Padang 3, nomor 18. Ini maksud dari tanda garis miring ini adalah nomor. Lalu paket itu dapat dikirim melalui jalur darat atau udara. Di sini pada contoh kedua, tanda garis miring ini berarti atau. Lalu ada tanda apostrof. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, terdapat tanda apostrof, tanda koma atas. Ini hanya digunakan untuk menulis kata dalam bahasa seni dan bukan ragam tulisan resmi. Contoh penggunaannya, ini ada lah, lama, kulayangkan, surat untuk di buku. Ini biasanya penggunaan lah ini adalah telah. Biasanya tanda apostrof ini juga digunakan untuk syair puisi, seperti itu. Masuk ke bab terakhir, yaitu bab 5, penulisan unsur serapan, berkenaan tentang kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing. Ketentuan umum penulisan unsur serapan. Yang pertama, harus memperhatikan pengindonesiaan kata atau istilah asing. Diusahakan ejaannya diubah seperlunya, sehingga masih dapat dibandingkan dengan kata asalnya. Contoh ejaan asing yang diubah ke ejaan Indonesia. Di sini ada contohnya dalam kata asalnya ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang pertama, description. Ditulis ke ejaan bahasa Indonesia adalah deskripsi. Lalu actor, dalam ejaan bahasa Indonesianya itu aktor. Lalu pencil, dalam ejaan bahasa Indonesianya itu pensil. Lalu pengelompokan unsur serapan. Jadi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pengindonesiaan kata asing dengan mengubah ucapannya, tetapi tulisannya tetap. Lalu pengindonesiaan kata asing dengan mengubah tulisan dan ucapannya. Dan yang terakhir, pengindonesiaan kata asing yang sudah lazim. Ini contoh
Pertama, pengindonesiaan kata atau istilah ini masuk kelompok 1. Kelompok 1 ini tulisan tetap tetapi ucapannya berubah. Contohnya ini ada ini kata asalnya berasal dari bahasa Inggris nih. Ini penulisannya tetap, tapi pengucapannya berbeda. Dalam bahasa Inggris diucapkan bank, dalam bahasa Indonesia bank. Lalu ini program, dalam bahasa Indonesia program. Lalu ada istilah kelompok 2, ini tulisan dan ucapannya berubah. Contohnya ini di sini sangat jelas nih bedanya huruf G dan huruf J, lalu pengucapannya juga berbeda. Ini manajemen, ini manajemen. Lalu ini ada generik, lalu penulisannya juga ini menggunakan huruf K. Lalu ada ini kurikulum, dalam bahasa Inggris itu diucapnya curriculum. Lalu pengindonesiaan kata atau istilah kelompok 3. Unsur serapan yang sudah lazim. Contohnya ini fardu, dalam bahasa Arab tidak diubah karena ini sudah lazim dalam bahasa Indonesia. Lalu forskot, dalam bahasa Indonesia itu ada persekot. Lalu wingkel, dalam bahasa Indonesia itu bengkel. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.